Buat anak PA ini udah bisa aku mulai belum ya? Oke, kalau gitu aku mulai aja langsung ya. Udah kelihatan semuanya? Oke, dan suaraku udah terdengar jelas ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja tutor pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini aku Harvey akan bantu kalian buat belajar bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris ya. Ini cakupan materinya, jadi yang pertama itu reading comprehension, yang kedua homophones, 3 academic writing, 4 grammar error recognition, dan yang kelima vocabulary. Dan tolong buat teman-teman yang merasa bingung ataupun merasa ada yang salah di sini, boleh banget langsung dikoreksi. Atau boleh banget langsung tanya. Oke, lanjut. Jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama, itu reading comprehension. Reading comprehension itu apa? Reading comprehension itu kemampuan kita buat menganalisis teks. Jadi uji pemahaman dalam membaca teks. Dan ini seringkali jadi tantangan utama para mahasiswa. Sebenarnya nggak cuma mahasiswa sih, tapi semua pelajar, mahasiswa ataupun siapapun yang ikut tes-tes modelan seperti ini. Biasanya di ujian ya. Nah, ini tak kasih syarat-syarat mampu melakukan pemahaman teks bahasa Inggris. Jadi yang pertama, yang jelas itu harus tahu kosakatanya. Jadi mengetahui kosakata yang tertera dalam teks. Kalau sudah tahu kosakatanya, yang kedua harus tahu makna kalimatnya. Jadi satu kalimat itu maknanya apa, kalimat selanjutnya maknanya apa, dan seterusnya. Nah, dari pemahaman makna kalimat itu, nanti kalian harus mampu menentukan pokok pembahasan tiap paragrafnya. Jadi setelah tahu arti arti semua semua kalimat di satu paragraf itu, kalian harus tahu, oh ini paragraf bahas apa. Apakah ini paragraf bahas supply chain ataupun agroindustri ataupun dan yang lain-lain. Terus kalau sudah paham semua paragrafnya, tentukan kata kuncinya, kata-kata kunci yang ada di paragraf. Kenapa kok harus tentukan kata kunci? Biar gampang dalam jawab soal. Karena kata kunci itu nanti yang akan dikeluarkan dalam soal. Oke, paham ya semua? Nah, terus ini kunci untuk memahami teks itu adalah memahami kosakatanya, yaitu dasarnya dulu, kosakatanya dulu. Kalian kalau baca teks dalam bahasa Indonesia kan gampang kan pahamnya, karena kalian tahu kosakatanya dan umum. Nah, struggle di bahasa Inggris itu biasanya karena bahasanya asing, jadinya kalian nggak paham kosakatanya apa. Dan akhirnya ujung-ujungnya nggak paham paragraf ini tuh apa isinya, teks ini bahas apa. Makanya harus paham kosakata dulu. Lanjut ya. Oke, ini langsung tak kasih contoh. Satu paragraf. One of the critical challenge in agro-industrial sector dan bla 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 seterusnya sampai and ensure time delivery to consumers. Ini tuh seperti yang aku kasih tahu tadi, itu harus satu paham kosakatanya. Berarti harus bisa menerjemahkan semua ini. Harus bisa diterjemahkan semua, mulai dari paragraf pertama sampai dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dan seterusnya. Caranya gimana? Ya caranya harus paham kosakata. Cara paham kosakata gimana? Harus terbiasa. Jadi aku nggak bisa bikin kalian paham langsung paham langsung semua paragraf yang nanti kira-kira muncul dalam semalam, tuh nggak bisa. Harus dibiasakan. Dia itu salah satu permohonan maaf, aku nggak bisa langsung memahamin kalian buat semuanya. Karena emang banyak banget yang harus dibahas masalah ujian ini. Oke, jadi biar cepat langsung aja kita kasih terjemahannya. Oke, jadi
terjemahan dari kalimat yang di atas ini itu di bawah ini. One of the critical challenge in the agro-industrial sector is the inefficiency of supply chains. Salah satu tantangan kritis di sektor agroindustri adalah inefisiensi rantai pasokan dan seterusnya. Oke. Jadi tadi syarat pertama adalah paham kosakata. Kalau sudah paham kosakata, kalian nanti akan bisa menerjemahkan kayak gini. Jadi terjemahan seperti ini. Terus yang kedua tadi apa? Harus memahami makna kalimat. Jadi dari kalian paham semuanya ini, jadi kalian bisa pahami salah satu tantangan kritis di sektor agroindustri adalah inefisiensi rantai pasokan. Oh, berarti ini membahas tentang tantangan agroindustri adalah inefisiensi rantai pasokan. Begitu juga kalimat selanjutnya, kalimat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Terus dari situ kalian bisa paham semua makna paragraf ini. Nah, langsung aja. Nah, terus tadi yang langkah terakhir, yang nomor 4 itu adalah menentukan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu ini udah saya udah aku bold ya di sini. Itu critical challenge, inefficiency of supply chain, digital marketing dan seterusnya. Di terjemahannya itu kayak gini. Gitu guys. Jadi dengan kalian paham kata kuncinya, misalkan ditanya nih, apa tantangan kritis di sektor agroindustri? Kalian bisa langsung jawab, itu inefisiensi rantai pasokan. Terus juga apa solusi dari tantangan kritis? Yaitu pemasaran digital yang terintegrasi dengan e-commerce dan logistik, karena kalian udah paham kata kuncinya. Begitu guys. Nah, terus langsung ke pertanyaannya. Nah, sama kayak tadi dalam memahami kalimat itu, kalian harus paham kosakata, terus baru paham makna kalimatnya, terus baru bisa ditentukan kata kuncinya. Sama kayak gini. Ini dari pertanyaan ini kalian harus tahu dulu arti-arti dari kata-katanya, akhirnya kalian tahu arti dari semua kalimatnya. How can digital marketing improve the supply chain management of agro industries in ASEAN? Diterjemahkan yaitu bagaimana pemasaran digital dapat meningkatkan manajemen rantai pasokan agroindustri di ASEAN. Jadi kita kasih tarik dulu kata kuncinya apa, yaitu pemasaran digital meningkatkan manajemen rantai pasokan. Itu kan maksud utamanya. Kita carilah di sini. Nah, pemasaran digital itu dapat memperlancar proses dengan memungkinkan petani untuk memasarkan produk lebih cepat dan efisien dengan alat digital. Nah, gitu salah satu contohnya. Akhirnya dari situ kalian bisa cari dari A, B, C, D ini mana yang paling benar. Nah, sama kayak kalimat tanyanya ataupun paragrafnya, untuk tahu makna dari pertanyaannya, pertanyaan apa namanya, pilihan jawabannya, itu juga harus paham kosakata dan paham arti kalimatnya. Oke, di sini kasih ya. Nah, di sini dengan kasih langsung kata kunci di pilihan jawabannya. A, by making supply chain management completely digital, eliminating human involvement. Yaitu artinya dengan menjadikan manajemen rantai pasok total digital, semuanya digital, dan mengeliminasi keterlibatan manusia. Berarti ini complete digital, eliminating human. Terus yang B, increasing the complexity, yaitu dengan meningkatkan kompleksitasnya dan membuatnya kurang efisien. Nah, jadi gitu, satu sampai terakhir. Yang C, outsourcing logistik to third party providers without digital integration. Apa ini? Aku lupa artinya. Makanya intinya itu tidak melibatkan integrasi digital. Ini. Nah, tadi kan aku nggak tahu kan artinya outsourcing logistik itu apa. Aku bisa lihat dari kata kunci selanjutnya, yaitu without digital integration, tanpa integrasi digital. Begitu. Kalian pahamnya yang mana, itu jadikan kata kuncinya, terus dari situ kalian bisa paham maknanya. Dan yang terakhir, by reducing reliance on traditional distribution network and improving delivery logistic. Yaitu dengan kata kuncinya di sini, reducing, mengurangi. Terus traditional distribusi tradisional, improving delivery logistik, meningkatkan pengantaran logistik gitu. Dari semuanya ini kan sudah dipahami artinya. Bisa kita tentukan kalau jawabannya adalah yang D, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada distribusi tradisional. Itu. Ya sama kayak pilihan ganda pada umumnya lah, cuman ini bedanya bahasa Inggris gitu aja. Oke, reading comprehension sudah. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu homophone. Homophone ini salah satu yang gampang ya guys, yaitu
Homophone itu dua kata yang memiliki pengucapan yang sama tapi ejaan dan arti yang beda. Berarti bunyinya sama. Contohnya kayak gini. Write sama write. Write ini artinya tulis, write ini artinya kanan atau benar atau hak. Jadi beda makna. Beda makna, beda tulisan tapi cara bacanya sama. Tuh. Jadi intinya yang cara bacanya sama. Nah, di sini ada daftar homophones yang bisa kalian jadikan referensi nanti. Ya, write sama write, meet sama meet, flower sama flower, pair sama pair. Nah, itu sama kayak gini, beserta arti-artinya. Tapi nggak terbatas ini aja, kalian bisa improve sendiri buat kalimatnya apa aja. Kalimat kata-katanya apa aja. Oke. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya, yaitu academic writing. Nah, ini juga salah satu yang sulit ya. Academic writing itu penulisan akademik. Kayak yang kita udah belajar di bahasa Indonesia semester 1. Penulisannya itu salah satu yang penting, salah 4 yang penting di sini itu struktur dan flow-nya. Struktur dan alurnya itu gimana. Sama kayak nulis bahasa Indonesia lah, cuman ini bedanya bahasa Inggris gitu. Jadi yang penting-penting itu struktur dan flow-nya, koherensinya, yaitu kepaduan makna dan kepaduan tata tulis, kepaduan kalimatnya. Jadi susunan kalimatnya harus benar dan makna antar kalimatnya juga harus benar. Terus vocabulary, yaitu penggunaan kosakata yang tepat dan variatif, karena dalam penulisan akademik itu yang dibahas kan ada topik tertentu. Nah, topik-topik tertentu itu biasanya menyangkut kosakata-kosakata tertentu juga. Makanya perlu menggunakan kosakata yang variatif biar penjelasannya itu bisa lebih baik. Dan yang terakhir itu grammarnya. Ini dari keempat ini menurutku tuh yang paling susah itu di grammar karena banyak banget yang harus dibahas dalam grammar. Tapi tenang aja, nanti buat grammar nanti bakalan ku kasih materi sendiri, jadi gak aku bahas di sini karena nanti banyak banget yang bakal dibahas. Nah, ini aku ambil soal dari 2024 ya. Jadi di soal UAS 2024 itu minta nulis 2 paragraf dan maksimal 5 kalimat per paragraf dengan salah satu tema, agroindustrial system, yaitu sistem agroindustri, human resource management atau manajemen sumber daya manusia, atau entrepreneurship yang juga berarti kewirausahaan. Dan syarat selanjutnya yaitu harus pakai dari 3 idiom. Oke. Sebelum tak lanjutin, aku mau jelasin dulu idiom itu apa. Nah, jadi idiom itu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan makna aslinya, tidak sesuai dengan terjemahannya. Salah satu, dan ini kalau di soal 2024 itu dikasih 3 idiom aja yang harus dipakai, nggak semua idiom harus dipakai. Idiom itu sebenarnya banyak banget guys, dan dalam konteks akademik itu juga bisa pakai idiom-idiom, contohnya dari 3 ini. Jadi yang pertama, the ball is in your court. Kalau arti secara bahasanya itu bolanya ada di sidangmu, kan nggak masuk akal kan artinya. Tapi itu punya arti tersembunyi, keputusan ada di tangan Anda, kayak gitu. Terus juga yang kedua, have the upper hand, punya tangan yang lebih tinggi. Maksudnya tangan lebih tinggi itu adalah punya keunggulan. Yang ketiga, know your stuff. Nah, kalau arti secara bahasanya kan mengetahui barang-barangmu, karena staff itu barang-barang. Tapi arti yang dimaksud itu menguasai keahlian dengan baik. Gitu. Jadi nggak sesuai sama makna terjemahannya. Terus contoh penggunaannya nih, ya ada juga di sini. The ball is in your court. Artinya kan keputusan ada di tangan Anda. Nah, contoh penggunaannya, after the company provides training, the ball is in your court to apply the skill effectively. Setelah perusahaan menyediakan pelatihan, keputusan ada di tanganmu untuk mengaplikasikan skill-skill itu dengan efektif. Jadi the ball is in your court artinya keputusan ada di tanganmu. Terus have the upper hand nih. Have the upper hand itu punya keunggulan. Companies that invest in digital marketing clearly have the upper hand over competitors who still rely on traditional methods. Perusahaan yang berinvestasi di digital marketing jelas punya keunggulan, have the upper hand, punya keunggulan over competitors, di atas kompetitor, who still rely, yang masih mengandalkan on traditional method, pada metode tradisional. Jadi punya keunggulan. Terus know your stuff. A successful entrepreneur must know their stuff.
kewirausahaan yang sukses atau pebisnis yang sukses harus menguasai bidang mereka dengan baik. Jadi your staff di sini itu your-nya nggak terbatas di you aja, bisa my staff atau their staff atau yang lain-lainnya, tergantung pada kalimat yang dipakai. Nah, jadi itu tadi. Jadi satu, maknanya itu nggak sesuai sama terjemahannya. Terus yang kedua, itu bisa diganti-ganti. Bisa diganti-ganti, misalkan kata gantinya nih, your bisa diganti their, bisa diganti she's, bisa diganti his atau her, tergantung kalimat yang dipakai. Tapi maknanya tetap sama, yaitu keputusan di tangan Anda, menguasai bidangnya dengan baik, atau menguasai bidang mereka dengan baik, gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, sekarang lanjut, dan tambahan lagi. Academic writing itu perlu menggunakan kata hubung. Nah, ini kata hubung yang penting. Udah aku kasih di sini. Yang pertama itu untuk tambahan, jadi untuk menambahkan. Artinya sama ini, furthermore, moreover. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya terlebih, terlebih lagi, terlebih, tambahan lagi. Begitu, artinya sama-sama gitu. Atau ini not only but also. Tidak hanya A, tapi juga B. Nah, itu juga masuk di kata hubung yang tambahan. Terus untuk kontras, kontras itu untuk yang bertolak belakang, pernyataan yang bertolak belakang. Ya kayak namun, tetapi, however itu artinya namun, although meskipun, despite meskipun. Nah, begitu. In the other hand, di sisi lain, nevertheless, meskipun begitu, even though juga meskipun begitu. Jadi artinya kayak gitu. Terus sebab akibat, therefore sehingga, thus sehingga, kayak gitu-gitu artinya. As the result, sebagai hasilnya atau akibatnya, consequently, bentar. Consequently, akibatnya, due to, karena itu, since, karena, because, karena, gitu. Jadi yang seperti itu. Terus untuk kesimpulan, itu ada in conclusion, kesimpulannya. Jadi artinya ini sama kesimpulannya. Ini juga artinya sama, karena itu, sebab itu, oleh karena itu. Terus yang kontras itu juga sama, namun, tetapi, di sisi lain, meskipun. Yang tambah ini juga sama, terlebih lagi, tidak hanya ini tapi juga ini. Nah, kayak gitu. Ini bisa kalian jadikan rujukan untuk belajar. Oke, lanjut ke contohnya. Nah, tadi kan contohnya ada temanya ada 3 tuh. Nah, aku ambil salah satu tema aja, yaitu human resource management. Nah, tadi kan syarat-syaratnya itu harus maksimal 5 kalimat. Terus juga bikin 2 paragraf, tapi ini tak bikin 1 paragraf dulu aja. Nah, harus memakai salah satu dari 3 idiom ini, yaitu yang dipakai ini adalah know your stuff atau menguasai bidang. Salah satu implementasinya itu di sini. Yang ku bold warna biru ini ya. Nah, terus yang tadi, syarat tambahan tadi yaitu harus pakai kata hubung biar lebih kohesif. Nah, di sini sudah aku kasih kata hubung. Begini. Oke, sekarang tak kasih tips nih, gimana caranya kalian biar bisa nyusun kalimat bahasa Inggris dengan baik. Yang pertama jelas susun dulu kalimat bahasa Indonesianya. Entah itu di pikiran kalian atau kalian mau tulis langsung, boleh. Terus kalau udah dapat kalimat bahasa Indonesianya, baru kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Pakai vocab yang kalian tahu. Nggak harus vocabulary yang susah-susah, nggak harus. Pokoknya harus yang kalian tahu, biar gampang. Gitu. Terus juga nanti kalian sisip-sisipkan ini, ya, sisip-sisipkan ini, agar yang kata hubung sama idiom-idiom ini dalam kalimat kalian. Tuh. Jadi itu ya tadi. Satu, susun dulu kalimat bahasa Indonesianya. Terus yang kedua, terjemahkan. Udah, gitu aja. Nah, sekarang lanjut di grammar error correction. Ini tuh panjang ya guys, karena ada banyak sekali ini grammar-grammar yang berhubungan sama teks. Jadi grammar-grammar yang tertera di sini itu adalah grammar-grammar yang berhubungan sama teks. Teks-teks formal yang biasanya dimasukin di ujian. Contohnya subject verb agreement, passive voice, simple present, relative clauses, complex sentence, linking word, models, gerund and infinitives, nominalization, dan hedging. Ini tuh materinya banyak banget dan cukup panjang, jadi nanti nggak aku jelasin di sini, tapi bakalan aku kasih materinya lengkap bersamaan sama PPT-nya nih. Jadi nanti bakalan ada 2 materi di draft itu.
Ini panjang banget ya. Pokoknya nanti yang sering-sering muncul itu di simple present, present perfect. Ini sering-sering muncul karena biasanya kepakai hampir di semua kalimat. Terus juga relative clauses ini hubungannya sama tadi kata-kata hubung, linking words juga itu bakalan banyak banget dan panjang banget. Oke, langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Wait. Nah, materi selanjutnya yaitu vocabulary. Vocabulary itu artinya apa? Kosakata. Nah, kosakata itu mempelajarinya itu susah dan itu jadi salah satu struggle orang-orang kalau mau memahami teks di bahasa Inggris. Terus gimana caranya biar bisa paham cepat? Nah, di sini tuh udah aku kasih ya contoh-contoh vocabulary yang berhubungan sama teks dengan tema agroindustri lah. Contohnya di sini ada agriculture, agroindustri, crop harvest dan yang lain-lain itu semua berhubungan dengan industri dan agroindustri. Bisa kalian coba untuk hafalkan ataupun kalian paham-pahami satu persatu. Nah, terus di sini aku kasih cara menguasai vocabulary. Menguasai vocabulary itu butuh waktu, guys. Tapi di sini aku kasih dua cara ya. Jadi yang pertama itu mendengar dan membaca. Ini cara yang butuh waktu lama dan butuh apa sih namanya itu? Pemahaman yang nggak setengah-setengah. Jadi harus full gitu loh. Harus memperhatikan teksnya, perhatikan kalimat-kalimatnya. Caranya yaitu nonton film yang bahasa Inggris. Pakai subtitle, dibaca subtitlenya, didengerin terus oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Sama juga dengan baca teks dari buku, artikel dan lain-lain. Dengerin lagu juga bisa dan nonton konten sosial media berbahasa Inggris. Sekarang udah banyak kok konten sosial media yang berbahasa Inggris dan udah ada terjemahannya. Kalian bisa lihat dari situ dan membiasakan diri untuk baca teks Inggris dan langsung nerjemahin di kepala kalian saat itu juga biar bisa tahu kosakatanya. Terus yang kedua ini cara cepat. Tapi cara cepatnya ini tidak menjamin, yaitu dengan menghafalkan kosakata yang berkaitan dengan tema-tema yang akan dibahas. Contohnya yang udah aku kasih tadi nih, kosakatanya banyak banget ya nih. Kalian bisa pilih antara hafalin atau kalian cari-cari aja di sosmed kayak gitu apa contoh-contoh kosakata yang berkaitan. Idiom tadi yang harus masuk di mana tadi? Nah, idiom yang ada di sini, idiom yang kira-kira bisa masuk itu juga banyak banget kok, guys. Kalian bisa cari-cari aja. Tapi di sini nggak aku kasih banyak-banyak karena aku fokus ke bahas yang soal ini aja. Oke, terus sampai mana? Nah, udah ini aja. Oke, jadi materinya terbatas itu. Tapi sebenarnya tuh yang bakalan panjang penjelasannya tuh ini. Karena aku nggak bisa jelasin satu-satu di sini. Nanti bakalan aku kasih materinya semuanya bakalan aku kasih barengan sama yang kurang-kurang lah nanti aku tambahin lah. Contoh-contoh soal juga nanti bakalan aku kasih. Terus juga bisa kalian lihat implementasinya. Pokoknya intinya ini. Dari kalian ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyain ya? Udah paham semua ya? Nanti kalau kalian mau tanya-tanya apapun tentang materi bahasa Inggris ini, atau kalian merasa gak paham, boleh banget kalian kontak aku, gak usah sungkan. Aku akan dengan senang hati jawabin kalian dan jelasin kok. Jadi intinya di situ ya, teman-teman. Ini benar udah nggak ada yang ditanyain ya? Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Terus juga aku sisipin doa juga di akhir sini. May your exam be amazing. Semoga ujian kalian semuanya luar biasa. Entah itu luar biasa dalam mengerjakan ataupun luar biasa hasilnya juga. Terima kasih ya teman-teman sudah mau memperhatikan. Diulang. Ah, gimana? Diulang. Kamu ulang? Boleh. Ya, yang tadi. Yang mana? Yang balik slide. Coba tuh. Kau ngomong gue. Ini tah. Iya tuh.
Bukan, yang tadi. Yang tadi itu banyak ya. C. Nah, itu tadi buat apa? Yang ini apa tadi bukan itu. Maju. Ini Nah, ini itu buat apa? itu kosakata. Nah, ini kosakata yang bisa dimasukin ke dalam teks atau mungkin di Silakan teks-teks Pak. itu nanti bakal muncul. Pokoknya nanti ini kosakata yang kemungkinan bakal muncul di teks-teks yang temanya tuh tema-tema agroindustri gitu loh. Ini contoh-contohnya. Gitu. Gimana Daps? Paham nggak Daps? Oke, bisa, Bi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih. Semoga ujian Senin besok lancar. Hati-hati selama sampai ujian. Oke, Bi, siap, Bi. Oke, terima kasih ya teman-teman.